Ridwan Kamil sekarang berjualan nama Anies Baswedan, kalau kita ketahui pada saat lalu juga berjualan nama Pak Prabowo Subianto dan bahkan juga berjualan nama Presiden Joko Widodo. Dia seharusnya berjualan itu program-program, berjualan mengatasi masalah di DKI Jakarta, bukan malah berjualan dibackingi ini sungguh di luar skenario awal ya. Nah, kemungkinan Ridwan Kamil juga bisa-bisa menyesal ya maju di pilkada serentak di DKI Jakarta. Nah, menurut saya skenario awal itu sangat berbanding terbalik dan kemungkinan jungkir balik ya dengan skenario saat ini. Karena apa? Kalau kita ketahui pada saat lalu Ridwan Kamil itu akan dihadapkan dengan kotak kosong atau bahkan dengan Dharma Kun Wardana. Itu pun Ridwan Kamil pada saat lalu sangat pede sekali ya, bahkan bisa memenangkan pada konsultasi pilkada DKI Jakarta. Dan tiba-tiba menjelang ya 3 hari berakhirnya pendaftaran di KPU, ada kejutan yang tidak terduga dari Mahkamah Konstitusi yang tiba-tiba menurunkan syarat threshold yang sebelumnya 20% menjadi 7,5%. Nah, akhirnya wah, ada lawan yang berimbang. Yaitu karena apa? Karena PDIP juga bisa mencalonkan kadernya sendiri. Akhirnya dipilihlah Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Padahal juga dari kader PDIP itu ada elektabilitas dari kader yang cukup tinggi, Basuki Cahayapurnama. Nah, kenapa tidak dipilih ya? Nah, akhirnya saat ini juga semuanya terjawab ya satu persatu, dikarenakan Pak Pramono Anung itu sangat dekat sekali dengan Pak Prabowo dan bahkan juga Presiden Joko Widodo lah. Terbukti sama-sama di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, artinya dengan Ridwan Kamil pada waktu lalu menyebut kedekatannya dengan Pak Prabowo, otomatis lah itu terbantahkan semuanya. Otomatis yang lebih dekat itu Pak Pramono Anung dengan Pak Prabowo, atau sebaliknya Pak Pramono Anung lebih dekat dengan Presiden Joko Widodo daripada Ridwan Kamil. Menurut saya seperti itu. Itulah cerdasnya Ibu Mega memilih Pak Pramono Anung, bukan yang lainnya. Dan yang cukup keren sekali dipilihnya Pak Pramono Anung. Wah, otomatis lah kampanye-kampanyenya di situ juga jauh dari sara agama dan lain sebagainya. Karena Pak Pramono Anung itu juga sangat agamis sekali ya. Bahkan pada saat lalu juga menantang ketika Pak Pramono Anung statementnya dipelintir anti-Islam dan lain sebagainya. Bahkan juga menantang mengaji ya, kalau tidak salah sih. Nah, bahkan juga dikomentari oleh anak Ogi. Ini para sabo, Ridwan Kamil belusukan ke pasar Cipulir yang diteriakin malah nama Pak Anies Baswedan. Bahkan banyak yang teriak hu dan menyuruh pulang. Ini Jakarta, warganya cerdas-cerdas bro. Jakarta tolak Ridwan Kamil, boneka geng Mulyono PKS. Nah, apakah ini ya ketika Ridwan Kamil pada saat lalu juga di Priok itu bahkan juga diteriakin nama Anies Baswedan, mengeluh-elukan nama Anies Baswedan, dan bahkan juga Ridwan Kamil disuruh turun dari panggung. Dan di sini juga kejadian lagi. Bahkan Ridwan Kamil ketika belusukan ke pasar Cipulir, masyarakat juga meneriaki nama Anies Baswedan dan bahkan juga disuruh pulang. Apakah karena ini Ridwan Kamil itu kepingin sekali yaitu bertemu dengan Anies Baswedan? Ya, kemungkinan Anies Baswedan ogah ya. Kemungkinan sih, karena pertemuan antara Anies Baswedan dan Pak Pramono Anung sudah terjadi pada saat lalu ya, pada saat di CFD, pertemuan yang tidak sengaja. Nah, terlihat kalau kita lihat dari video di sini bahkan teriakan hu dan bahkan juga nama Anies Baswedan menggema. Kemungkinan ini membuat Ridwan Kamil menyesal ya. Ternyata menaklukkan warga Jakarta itu sangat susah sekali, sangat sulit sekali. Ya, karena memang masyarakat Jakarta itu sudah banyak dijanji-janjikan macam-macam ya. Jadi pemilihnya lebih realistis, tidak suka diiming-imingi dengan janji-janji muluk, melainkan janji-janji yang realistis ya, seperti Pak Pramono Anung lah. Menurut saya program-programnya sangat realistis sekali. Nah, seperti ini video dari Anak Ogi. Wow, bahkan teriakan nama Anies. Menjelang pilkada, Pak Ridwan Kamil datang ke pasar Cipulir. Malah
Para pedagang teriak Pak Anies, Pak Anies, Pak Anies. Hari ini 17 Oktober 2024 ya. Bahkan teriakan nama Cipulir ya. Bagaimana perasaan Pak Ridwan Kamil kira-kira ya? Dari sini dikomentari oleh Lala, waduh kena amu anak abah cerdas. Jadi kepingin balu. Nyuruh balik kemana? Bandung, Jabar aja gak sudi terima dia jir. Plot twist Ridwan Kamil menang and jadi gubernur Jakarta. Itu yang kemeja putih pakai peci hitam, nunjuk-nunjuk di atas dan nunjuk-nunjuk ke dirinya sendiri. Siapa sih? Jangan dibalikin ke Jabar please. Yang pakai baju putih kayak ya dikasih bansos lebih banyak nih. Tebel juga ya muka Ridwan Kamil. Ngeri. Mendingan Ridwan Kamil pulang saja atau tidak usah belusukan daripada diteriakin. Ya kalau kita lihat pada saat lalu juga ya, di reaksi Ridwan Kamil saat belusukan di Pasar Cipulir, tapi nah saya juga penasaran reaksi Ridwan Kamil itu seperti apa. Nah dari berita di sini mendengar nama Anies dielukan, Ridwan Kamil tersenyum sembari mengatupkan tangan. Dikutip dari Warta Kota, Ridwan Kamil berjanji gencar melakukan promosi sehingga Pasar Cipulir ramai mengunjung. Ridwan Kamil mengatakan jika nantinya Jakarta akan dijadikan kota dagang secara global, sehingga ia mendengar curhatan para pedagang dan pengunjung termasuk soal tidak tersedianya eskalator dan lain sebagainya ya. Bahkan pada saat lalu Ridwan Kamil curhat ya, yaitu silaturahmi dengan Anies. Barusan saya di WA isinya rahasia. Wah beneran. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengungkapkan dirinya terus berkomunikasi dengan para mantan Gubernur DKI Jakarta, itu termasuk dengan Anies Baswedan. Ia mengaku baru saja menerima pesan dari Anies tapi enggan membeberkan isinya. Diketahui RK seputar Ridwan Kamil tengah menjalin komunikasi dengan para mantan Gubernur Jakarta. Hal itu dilakukan untuk berbagi pengalaman dalam memimpin ibu kota. Ya, di sini terlihat ya, yaitu Ridwan Kamil berjualan nama Anies Baswedan dan bahkan juga menyebut yaitu mendapatkan pesan WA dari Anies Baswedan. Wah, apakah ini ya Ridwan Kamil sekarang berjualan nama Anies Baswedan? Kalau kita ketahui pada saat lalu juga berjualan nama Pak Prabowo Subianto dan bahkan juga berjualan nama Presiden Joko Widodo. Ya seharusnya berjualan itu program-program, berjualan mengatasi masalah di DKI Jakarta, bukan malah berjualan dibackingi presiden dan bahkan juga presiden terpilih. Menurut saya itu juga sangat lucu sekali. Seharusnya ikut konsentrasi pada pilkada itu berjualan program-program, berjualan cara menyelesaikan masalah di DKI Jakarta, bukan malah berjualan tokoh-tokoh besar. Itu juga sangat aneh dan lucu sekali. Terlihatlah Ridwan Kamil itu seperti tidak siap ya untuk berada posisi calon gubernur, seolah-olah Jakarta itu disamakan dengan Bandung misalnya, Jawa Barat misalnya. Menurut saya sangat berbeda sekali. Jakarta itu kota yang sangat besar sekali, kota metropolitan, jadi permasalahannya sangat kompleks sekali. Pantas saja kalau setiap pemimpin di DKI Jakarta yang sukses itu pasti akan menjadi calon presiden pada periode berikutnya. Ya karena permasalahan di Jakarta memang sangat kompleks sekali, dan permasalahan-permasalahan semuanya di Indonesia itu bisa saja ada di DKI Jakarta. Semua permasalahan ada di DKI Jakarta. Makanya program-program seharusnya program-program yang bisa mengentaskan permasalahan di DKI Jakarta ya, seperti banjir, seperti polusi udara, seperti kemacetan, seperti anak putus sekolah, stunting dan lain sebagainya lah. Ya tapi saya berharap pada pilkada Jakarta besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.